Perkembangan digital membuka akses luas bagi anak dan remaja untuk belajar, menambah wawasan, dan mengembangkan keterampilan. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mencetak generasi emas 2045. Saat ini pemerintah tengah merancang regulasi untuk melindungi anak-anak dari berbagai resiko di dunia digital. Namun, muncul perdebatan tentang sejauh mana pembatasan ini diberlakukan agar tidak menghambat hak anak untuk mendapatkan informasi dan mengembangkan literasi digital. Sejumlah pakar dan lembaga terkait menekankan bahwa regulasi yang berdampak kepada akses daring anak dan remaja harus seimbang dan bahkan harus melibatkan suara anak dalam perumusannya. Pemerintah diharapkan dapat menyusun regulasi dengan cermat, transparan, dan inklusif agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar efektif dalam melindungi anak tanpa menghambat perkembangan mereka di dunia digital. Sesuai dengan pasal 17 Konvensi PBB tentang Hak Anak, setiap anak berhak memperoleh informasi dari berbagai sumber, termasuk media digital yang dapat mendukung perkembangan mereka. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut kita telah terhubung langsung dengan Mbak Vinandita Utari selaku psikolog. Kita langsung sapa. Selamat siang Mbak Vina, Assalamualaikum. Apa kabar di sana Mbak? Alhamdulillah kabar baik Mas Andrew. Alhamdulillah, kita langsung saja membahas tentang pembatasan media sosial untuk anak-anak kita. Kalau kita lihat sepanjang perjalanan ini kan teknologi informasi dan media komunikasi ini memang berkembang sangat pesat ya. Ini seperti pedang bermata dua ya. Di satu sisi media sosial ini, internet bisa membantu kita untuk berkomunikasi dengan ruang dan waktu yang tidak terbatas, mendapatkan akses informasi yang juga melimpah ruah. Tetapi kalau di satu sisi kita tidak bisa membatasi, ini justru akan memberikan dampak negatif ya, di mana kita bisa candu dan masuk ke dalam jurang yang banyak sekali jeratan di sana, ada konten-konten yang negatif di sana. Nah, kalau dari Mbak Vina sendiri melihat sejauh ini apakah anak-anak kita sudah menggunakan media sosial sewajarnya, Mbak Vina? Ya, untuk melihat apakah anak-anak kita ini sudah menggunakan media sosial sewajarnya, ini kalau dari pengamatan saya belum ya, karena memang banyak sekali kalau kita lihat saja misalkan ke pusat perbelanjaan, ke pertokoan masih banyak sekali anak-anak yang di bawah usia dini gitu ya sudah menggunakan gawainya. Nah, itu juga yang menjadi alih-alih orang tua mungkin sibuk tapi anaknya diberikan gawai. Nah, ini tentunya tidak bijaksana. Nah, yang sebaiknya dilakukan adalah tidak memberikan atau membatasi penggunaan gawai itu dari orang tua terhadap anaknya. Jadi kalau kita bicara mengenai teknologi, seperti yang tadi sudah Mas Endu sampaikan, memang seperti pedang bermata dua. Di satu sisi dia positif, di satu sisi negatif. Positifnya adalah perkembangan zaman yang semakin maju, otomatis kita juga sebagai individu harus belajar lebih banyak lagi tentang literasi digital, di mana juga pada akhirnya akan menimbulkan kreativitas bagi anak-anak. Namun di sisi negatifnya adalah banyak sekali gangguan-gangguan negatif yang memang bisa mengancam anak-anak generasi masa muda gitu ya, seperti misalnya cyberbullying, kemudian ada penipuan, kemudian lagi hal-hal yang konten-konten yang memang belum selayaknya mereka konsumsi gitu. Nah, itu yang perlu memang berangkatnya dari rumah. Dari rumahlah yang membuat aturan bahwa ada jam-jam penggunaan untuk bermedia sosial atau jam penggunaan gawai. Tentunya juga harus dilihat dari usia anaknya. Jadi seperti itu Mas Andrew, bahwa kalau kita mau mulainya dari mana, kita harus mulainya dari rumah, kemudian di rumah buatlah aturan yang jelas dan disepakati dengan seluruh anggota keluarga. Juga yang paling penting adalah dilihat juga di usia berapa anak tersebut baru boleh menggunakan gawainya. Oke. Sebelum masuk ke pembatasan-pembatasan yang detail seperti jam-jam berapa saja dan konten apa saja yang sebaiknya bisa dikonsumsi oleh anak-anak kita,
Kalau kita bicara sedikit tentang dampak buruknya atau side effect-nya untuk anak-anak kita, ini apa ke depan? Apakah anak-anak kita jadi lebih suka menyendiri, kemudian emosionalnya juga tidak bisa stabil, suka tantrum begitu ya ketika gawainya dipegang oleh orang tua atau diambil untuk membatasi mereka? Dan di masa depan apakah mereka juga jadi lebih suka menyendiri dan menghindari ruang-ruang interaksi sosial, Mbak Vina? Ya, beberapa dampak negatifnya gitu ya Mas ya. Hmm. Yang pertama dari dampak kognitif. Kognitifnya kenapa? Jadi tidak terpacu untuk memikir lebih gitu ya. Jadi mungkin lebih bersantai-santai, tidak ingin memikirkan beban yang lebih berat. Artinya ketika dia diberikan paparan mata pelajaran yang agak sulit sedikit, dia jadi malas berpikir gitu ya. Kemudian lagi dari perilaku, timbulnya kecemasan, bahkan mungkin depresi pada anak-anak, dan ini sekarang sudah mulai banyak terjadi di mana banyak anak-anak mengurung diri dari lingkungannya, kemudian mengasingkan diri, kemudian lagi dari perilaku sosial emosionalnya, dia bisa saja tantrum, kemudian dia mungkin menarik diri selain dari lingkungan sosial, juga dia membatasi akses dengan keluarganya, orang tuanya, mungkin ketika masuk kamar contohnya langsung dikunci, sehingga orang tuanya tidak bisa masuk gitu ya. Kemudian lagi dari lingkungan pertemanannya dia diasingkan misalnya, atau justru dia mengasingkan diri dari lingkungan pertemanannya. Kemudian dari sisi fisiknya misalkan kebanyakan duduk, kebanyakan diam, bisa jadi obesitas. Nah, itu dampak-dampak dari negatifnya. Selain itu juga yang paling penting adalah ketika dia mau berangkat sekolah, nanti ketika dia akan belajar, dia sudah tidak punya motivasi lagi untuk belajar untuk hal-hal yang lebih challenging lagi, karena dia merasa bahwa sudah terbiasa dengan konten-konten yang mudah dia dapat, konten-konten receh yang dia peroleh, yang dia lihat. Sehingga dari dampak-dampak ini bisa berperilaku dari tadi ya, cyberbullying, kemudian jadi aksi langsung dari yang tadi hanya di dunia maya, akhirnya dia contoh perilaku tersebut ke dunia nyata. Karena kan anak-anak cenderung dia mencontoh apa yang dilihat gitu, sehingga ini yang perlu memang diwaspadai bahwa wah, dampak negatifnya akan sangat banyak sekali, bukan hanya di lingkungan rumah, tapi di lingkungan sosial, lingkungan pertemanan, dan juga di lingkungan edukasi atau di lingkungan sekolah. Banyak sekali ya dampak negatifnya, mulai dari dampak kognitifnya yang akan menurun, kemudian mentalnya, kesehatan juga bahkan menjadi menurun ya karena lebih suka di kamar leyeh-leyeh atau mager gitu. Oke, kita tahu juga anak-anak kita mulai dari gen milenial, gen Z, dan gen Alpha ini lahir dengan dunia digital ya, akses internet yang luar biasa. Di mereka juga sudah adaptif menggunakan akses internet dan media sosial. Lalu pembatasan seperti apa yang harus dilakukan orang tua di rumah kepada anak-anaknya agar anak-anak bisa lebih bijak lagi menggunakan media sosial, Mbak Vina? Ya, bicara pembatasan di rumah yang ranah orang tua, yang orang tua lakukan adalah kita berikanlah yang pertama kesibukan untuk anak-anak. Jangan sampai dia punya banyak waktu luang melamun gitu ya, bengong, berdiam diri gitu. Kasih kesibukan. Misalkan dia suka apa? Misalnya suka gambar, les gambar, suka musik, misalkan les musik misalnya. Yang berikutnya adalah yang kedua, kita batasi aturan di rumah, do and don'ts misalnya. Apa sih yang boleh dan tidak boleh kamu lakukan misalnya ya. Kalau misalnya di kamar tidak boleh misalnya bermain gadget misalnya. Kalau mau akses misalnya, akses internet di mana? Oh iya, misalnya di ruang yang terbuka misalnya. Dia boleh melakukan, sehingga orang tua bisa melakukan pemantauan. Dia melakukannya di ruang keluarga gitu. Jadi orang tua bisa lewat, bisa lihat apa yang dia akses. Kemudian aturan tadi jam kapan boleh dilakukan. Misalkan orang tua membuat aturan misalnya boleh setiap Sabtu Minggu saja dengan maksimal 1 jam misalnya. Dengan 1 jam tersebut kita bisa terserah anak yang mau bagi misalnya. Oke, mungkin 30 menit siang, 30 menit sore. Tapi tentunya yang namanya pembentukan perilaku itu harus ada konsekuensi. Artinya anak juga harus tahu kapan saya boleh bermain, kapan tidak. Nah, di sini orang tua boleh memainkan perannya. Kita bisa bilang bahwa, oke nak, kamu boleh mendapatkan hakmu bermain ketika kamu sudah mandi, ketika kamu sudah belajar, gitu, ketika kamu sudah melakukan kewajiban. Dan tentunya membuat aturan dengan anak yang sekarang nih, kalau kita bicara generasi gitu ya, generasi alfa, itu akan banyak bertanya, pasti akan nanya,
Kenapa? Tidak boleh kenapa? Nah, ketika kita memberikan larangan kepada anak, kita juga harus memberikan arahannya yang jelas. Ya, artinya kita berikan alternatif. Alternatifnya misalnya gini, kamu tidak boleh bermain gadget, tapi kamu boleh main piano, boleh main sepeda, boleh main basket misalnya. Atau misalnya kamu tidak boleh misalnya mengakses media sosial. Karena apa? Karena akan banyak penipuan misalnya gitu ya, akan banyak hal bahaya, misalnya cyberbullying dan semacamnya. Jadi anak itu tahu kenapa saya tidak boleh. Dan ini kritis sekali kalau kita bicara tentang generasi ya Mas. Generasi Alpha ini adalah generasi yang selalu bertanya. Kenapa? Nggak boleh itu kenapa? Jadi memang harus ada alasan yang jelas ketika kita membuat aturan di rumah, rules-nya disepakati bersama dan juga diberikan arahan harusnya bagaimana, how to-nya itu seperti apa sih gitu. Dan juga harus komitmen ya, ketika kita melarang anak jam sekian sampai jam sekian, tidak ada bermain gadget, ini waktunya kita ngobrol, ini waktunya kita nonton TV bersama keluarga. Berarti bersama-sama bisa dengan orang tua. Adapun ketika misalnya orang tua misalnya, oh saya nggak bisa nih, saya harus megang kerjaan sebentar saja. Nah itu kita bisa minta izin kepada anak, maaf ya bunda ada pekerjaan sebentar saja, bunda pegang gawai bunda misalnya gitu. Itu sebagai contohnya. Baik, jadi aturannya harus ditegakkan ya, do's and don't-nya harus dijelaskan dan harus juga dijelaskan detail ketika kita melarang anak-anak kita kenapa itu tidak boleh dilakukan agar anak-anak kita juga bisa lebih memahami dan akhirnya bisa bijak menggunakan media sosial. Oke, yang menarik adalah orang tua kan menjadi contoh bagi anak-anak di rumah. Tetapi terkadang anak-anak juga melihat orang tuanya sibuk dengan media sosial, bahkan menjadikan anaknya objek untuk memviralkan dia di media sosial sehingga orang tuanya menjadi sebuah mencari validasi begitu di media sosial dengan menjadikan anaknya sebuah objek untuk viral di media sosialnya sehingga ini memantik anak-anaknya juga ingin ikut berpartisipasi ke dalam dunia media sosial. Ini bagaimana meluruskan hal ini Mbak Vina? Tapi ditahan Mbak, kita akan bahas usai jeda ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena kami akan kembali usai jeda tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan lanjutkan diskusi hangat kita bersama dengan Mbak Vina selaku psikolog. Mbak Vina, sebelum ke pertanyaan saya di segmen sebelumnya, kami juga ingin mendalami lagi ketika anak kita sudah mulai ketergantungan dengan gadget dan berselancar di media sosialnya, ini apa sebetulnya tanda-tanda yang perlu orang tua sadari ketika anak sudah mulai terindikasi candu gitu Mbak dengan media sosial? Ya, bicara red flag ya atau tanda-tandanya itu adalah kita lihat dia sudah mulai mengurung diri, menyendiri dalam kamar, kemudian kurang nafsu makan, kemudian tidak ada aturan yang jelas, tidak mau mengikuti aturan, harus jamnya mandi, dia tidak mengikuti mandi atau belajar, misalnya aturan-aturan dilanggar. Kemudian lagi ada pembangkangan di situ, misalkan dia jadi marah-marah, teriak, gelisah. Ketika misalnya gawainya diambil, dia akan gelisah atau marah gitu ya, atau dia akan misalnya menyakiti diri sendiri ataupun menyakiti diri orang lain. Yang berikutnya adalah keengganan untuk berbicara ataupun ngobrol gitu ya. Artinya kalau di dalam keluarga kan sebaiknya memang kita interaksi sosialnya, berbicara, ngobrol, digali informasinya, berkomunikasi antar anggota keluarga. Nah ini dia sudah tidak mau lagi atau sudah mulai berkurang nih untuk ngobrolnya gitu. Jadi memang dari perkembangan selain tadi ya ada masalah di perkembangan kognitif, di masalah di mental, juga ada masalah di perkembangan berbahasa, di mana kreativitasnya lagi tidak muncul lagi, kreativitasnya tidak berkembang, kemudian juga kemampuan untuk berkomunikasinya jadi berkurang. Nah ini yang perlu kita lihat juga bahwa anak-anak itu bukan hanya butuh distimulus kemampuan akademiknya saja, harus pintar dalam mata pelajaran, tapi dia harus juga distimulus dalam kegiatan sosialnya, misalkan ikut komunitas atau ikut perkumpulan menari, atau misalkan ikut kegiatan menggambar, misalnya. Kemudian lagi anak juga harus distimulus secara psikomotoriknya dengan apa? Dengan kegiatan olahraga, misalnya lagi. Kemudian anak juga harus distimulus dengan perkembangan bahasa, misalnya dia suka bahasa asing, dia mungkin bisa dileskan bahasa asing dan sebagainya. Jadi anak-anak itu tidak hanya kita misalkan tuntut mereka dalam academic skill, tapi juga yang penting
selain academic skill adalah juga diimbangi dengan life skill-nya. Sehingga ketika kita bikin sibuk, tanda kutip gitu ya, kita sibukkan, maka dia akan berkurang atau bahkan tidak ada lagi waktu, kesempatan untuk bersantai-santai dengan bermedia sosial atau bermain gadget. Baik. Jadi membuat anak sibuk di ruang-ruang sosial ya, agar bisa mengurangi waktunya berselancar dengan gadgetnya atau media sosial. Oke, kalau ingin memberikan gadget ke anak-anak kita, sebetulnya bagaimana membatasi media sosial kepada anaknya? Kira-kira aplikasi apa saja yang kira-kira sesuai dengan umur anak-anak kita sehingga mereka bisa meminimalisir berbagai risiko ke depannya? Ya, untuk aplikasi bermacam-macam. Kalau misalkan aplikasi berbahasa, kan ada juga aplikasi yang kita belajar bahasa asing, tapi langsung dari gadget gitu ya. Nah, itu bisa dengan bantuan orang tua. Artinya di sini, kalau kita misalnya mau gabung di dalam satu media sosial atau aplikasi tertentu, misalnya ya permainan atau edu games, permainan yang memangnya berbasis itu pelajaran gitu ya, mata pelajaran, atau misalnya yang tadi tentang bahasa asing, itu kan harus punya akun. Nah, yang jadi masalah adalah yang harus bikin akun harusnya orang tuanya gitu, bukan dari anaknya. Karena ketika anak membuat akun, kita tidak lagi bisa mengakses ini anak upload apa saja, apa yang dia bicarakan, kemudian interaksi sosialnya dengan siapa saja di sana. Tapi kalau orang tuanya membuat akun, jadi itu masih dalam pantauan orang tuanya, sehingga ketika anak akan berselancar di dunia maya juga tahu bahwa ini digunakan dari akun orang tuanya, bukan si anak sendiri yang membuat akun tersebut. Tentunya juga harus dilihat dari batasan-batasan usianya, tentunya dari batasan usia anak-anak gitu. Oke. Jadi orang tua harus memantau kembali dan ketika ingin mendaftarkan akun, sebaiknya orang tuanya yang mendaftarkan. Oke, saya mau masuk ke pertanyaan saya di segmen sebelumnya, Mbak Vina. Orang tua harus menjadi contoh bagi anak-anaknya, tetapi terkadang anak-anak itu melihat orang tuanya sibuk dengan gadgetnya dan media sosialnya, bahkan menjadikan anaknya menjadi objek di media sosial orang tuanya sehingga orang tuanya viral begitu, mencari validasi lah ya. Ini bagaimana meluruskan hal ini karena mereka biasanya melihat apa yang dilihat dari orang tuanya sehingga ini secara tidak langsung menstimulasi sang anak untuk bisa ikut juga di dalam media sosial. Bagaimana meluruskan hal ini agar orang tua juga sadar dan sang anak juga akhirnya bisa bijak menggunakan media sosial? Ya, untuk orang tua yang memang menggunakan ini anaknya gitu ya, menggerakkan anaknya di media sosial gitu kan, tentunya kurang bijak gitu. Kalau dalam pandangan saya kurang bijak, kenapa? Karena dengan begitu anak itu akan memang menjadi misalnya sampai dia anaknya viral, misalnya kemudian sampai anaknya itu misalnya sering ada di media sosialnya, itu kan rentan ya. Rentannya apa? Rentan misalnya identitas diri, sekolahnya di mana, nama anaknya siapa. Kemudian rentan juga dengan bahaya-bahaya yang lainnya. Nah, kalau misalnya itu dilakukan, maka anaknya pasti akan meniru kan, peniruan terjadi. Perilaku kan seperti itu ya, apa yang dia lihat, dia dengar, maka akan ditiru oleh anak. Dan tentunya ini tidak bijak. Sebaiknya adalah berikan contoh-contoh yang baik, misalkan apa tentang edukasi atau tentang misalnya bukan tentang kehidupan sehari-hari yang terlalu pribadi gitu artinya. Artinya kalau ketika kita membuka identitas diri anak, tentunya ini akan jadi rentan, kita tidak tahu, kita tidak bisa mengkontrol siapa saja yang bisa mengakses media sosial gitu ya, apalagi kalau dia sudah jadi followers kita misalnya. Nah, itu kita tidak bisa mengakses siapa saja. Kemudian rentan terjadi pedofilia, misalnya cyberbullying, hal-hal yang memang dampak-dampak negatif yang lebih panjang lagi. Nah, sebaiknya memang untuk orang tua sendiri harus harus cakap dalam arti literasi digitalnya mesti harus baik-baik juga nih gitu, harus tahu juga mana yang boleh dia posting, mana yang tidak, dan mana yang baik dan mana yang tidak, karena orang tua itu kan sudah punya pengalaman lebih dulu daripada anak-anaknya, sehingga harus sebaiknya memang orang tua memberikan contoh yang baik, bukan justru misalkan dia mempromosikan anaknya secara terang-terangan gitu ya, dengan memberikan identitas anaknya misalnya secara jelas. Nah, ini tentu akan sangat berbahaya buat si anak itu sendiri. Oke. Jadi orang tua harus sadar ya, jangan hanya ingin mencari validasi, pengen viral gitu dengan menjadikan anak objek di media sosialnya, karena ada banyak sekali dampak negatif di belakangnya. Terima kasih Mbak Vina telah bergabung dan berbagi
informasi, berbagi insight bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat. Assalamualaikum Mbak Vina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, usai jeda, kami akan mengajak Anda melancong melihat keindahan alam di Sabang. Informasinya usai jeda di Halo Indonesia.